Selamat datang kembali di channel saya Matematika bersama saya Tedik. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkalian matriks, baik perkalian skalar pada matriks maupun perkalian dua matriks. Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, silakan perhatikan 4 soal yang akan kita bahas dan berikut adalah pembahasannya. Untuk soal nomor 1, diketahui matriks A dengan elemen-elemen seperti pada soal. Tentukan hasil dari 3A. Nah, artinya ini masuknya perkalian skalar pada matriks ya. 3A berarti 3 dikalikan dengan matriks A. Berarti 3 dikali dengan matriks A. Ini matriks A-nya. Gitu. Caranya kita kalikan 3 ini atau bilangan real 3 ini dengan setiap elemen yang ada di matriks A. Berarti 3 kali 5, 3 kali 1, 3 kali negatif 1, dan 3 kali 2. Ini hasil dari 3A nya. 3 kali 5 15, 3 kali 1 3, 3 kali negatif 1 negatif 3, dan 3 kali 2 6. Nah, inilah jawaban dari soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2 tentang perkalian dua matriks. Silahkan perhatikan soalnya. Dan berikut adalah pembahasannya. Selanjutnya untuk nomor 2. Di sini sudah diketahui matriks C berordo 2 kali 2, matriks D berordo 2 kali 3. Nah, tentukan C kali D. Nah, ini perkalian dua matriks ya. Syarat untuk perkalian dua matriks itu harus seperti ini. Misalkan di sini C itu berordo 2 kali 2 dikali dengan D. D itu ordonya 2 kali 3. Nah, syaratnya ini harus sama. Jadi kolom dari matriks C harus sama dengan baris dari matriks D. Jadi saya ulangi, kolom dari matriks C harus sama dengan baris dari matriks D. Baru kedua matriks itu bisa dikalikan. Nah, lalu hasilnya bagaimana? Yang ini harus sama dengan hasilnya. Jadi 2 kali 3 ini hasil. Hasilnya ordonya 2 kali 3. Jadi matriks C kali D itu akan berordo 2 kali 3. Kita lanjutkan. Misal kita mau mengisi yang ini baris pertama, kolom pertama. Berarti caranya itu kita kalikan baris pertama, yang ini baris pertama dengan kolom pertama gitu. Berarti 2 kali 4 ditambah 3 kali 2 gitu. Jadi 2 kali 4, 3 kali 2. Itu untuk mengisi baris pertama, kolom pertama.
Selanjutnya kita mau mengisi baris pertama kolom kedua, berarti sama ya, baris pertama kolom kedua. Sekarang yang ini baris pertama kolom kedua, berarti 2 kali negatif 5 ditambah 2 kali negatif 5 ditambah 3 kali 6. Selanjutnya baris pertama, elemen di sini kan baris pertama kolom ketiga, berarti tetap baris pertama kolom ketiga gitu. Berarti 2 kali negatif 1 ditambah 3 kali 1. Jadi 2 kali negatif 1, 3 kali 1. Begitu seterusnya. Untuk baris kedua, ini kan baris kedua kolom pertama, berarti baris kedua dikali dengan kolom pertama. Berarti negatif 1 dikali 4, negatif 1 kali 4 ditambah 4 kali 2. Di sini juga sama, berarti negatif 1 kali negatif 5 ditambah 4 kali 6. Ini pun sama, negatif 1 kali negatif 1 ditambah 4 kali 1. Jadi negatif 1 kali negatif 1 ditambah 4 kali 1. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. 2 kali 4 itu 8 ditambah 3 kali 2 6. 2 kali negatif 5 itu negatif 10 ditambah 3 kali 6 18. 2 kali negatif 1 itu negatif 2. 3 kali 1 berarti ditambah 3. Ini negatif 4 ditambah 8. Ini negatif kali negatif positif berarti 5. Ini ada tanda tambah ya. 4 kali 6 ditambah 24. Negatif kali negatif itu positif 1 ditambah 4 kali 1 4. Masih kita sederhanakan dari yang tadi. 8 tambah 6 14, negatif 10 tambah 18 hasilnya 8, negatif 2 tambah 3 hasilnya 1, negatif 4 tambah 8 hasilnya 4, 5 tambah 2 4 hasilnya 29, dan terakhir 1 tambah 4 hasilnya 5. Nah, inilah hasil dari perkalian C kali D dengan ordo 2 kali 3. Selanjutnya soal nomor 3. Ini perkalian campuran antara skalar pada matriks dengan perkalian dua buah matriks. Silahkan simak pembahasannya berikut ini. Untuk soal nomor 3, tentukan hasil perkalian matriks berikut ini. Di sini ada 6, ada matriks yang berordo 2 kali 3 dan ada matriks yang berordo 3 kali 1. Nah, jika kalian menemukan bentuk soal seperti ini, kalian bisa mengerjakan dulu 6 dikali matriks 2 kali 3, baru nanti hasilnya dikalikan dengan matriks 3 kali 1, atau kalian bisa mengerjakan dulu kedua matriks ini, baru nanti hasilnya dikali 6 gitu. Nanti hasilnya akan sama saja. Nah, sekarang kita coba kerjakan berurutan saja dari sebelah kiri. Jadi 6 dikali matriks yang berordo 2 kali 3. 6 dikali matriks ini.
Ini jadi perkalian skalar pada matriks ya. Sama seperti nomor 1 tadi caranya, berarti si angka 6 ini kita kalikan dengan setiap elemen yang ada dalam matriks. Berarti 6 kali 4, 6 kali 2, 6 kali 6, dan begitu seterusnya. Nah, kita coba cari 6 kali 4 hasilnya 24, 6 kali 2 12, 6 kali 6 36, 6 kali 8 48, 6 kali 8 sama ya 48, 6 kali 10 60. Tuh. Nah, sekarang sudah ketemu ini. Hasil dari 6 dikali matriks yang berordo 2 kali 3. Sekarang kita tinggal mencari hasil dari matriks ini. Matriks yang ini, karena ini hasilnya dengan matriks yang ini yang belum dikalikan. Nah, ini. Sekarang kita harus mencari hasil dari perkalian antara matriks yang berordo 2 kali 3 dengan matriks yang berordo 3 kali 1. Kita cek dulu syaratnya sama seperti dengan nomor 2 tadi. Ini kan ordonya 2 kali 3. Akan kita kalikan dengan matriks yang berordo 3 kali 1. Tadi syaratnya ini harus sama. Ternyata ini sama, berarti kedua matriks ini bisa dikalikan gitu. Dan hasilnya berarti yang ini. Matriks hasilnya nanti akan berordo 2 kali 1, 2 baris 1 kolom gitu. Berarti langkah pertama yang di sini 2 baris 1 kolom. Untuk elemen pertama berarti baris pertama dikali kolom pertama gitu. Berarti kita kalikan 24 dikali negatif 1 ditambah 12 kali 0 ditambah lagi 36 kali 2. Nah, gitu. Jadi setiap elemennya dikalikan berurutan ya. Selanjutnya untuk yang elemen kedua itu masih baris kedua kolom pertama. Berarti baris kedua dikalikan dengan kolom pertama. Berarti 48 kali negatif 1 ditambah ini tanda kurung ya. 48 kali 0 ditambah 60 kali 2. Nah, itu hasilnya. Sekarang tinggal kita sederhanakan. Karena hasilnya matriks yang berordo 2 kali 1, 2 baris 1 kolom gitu. Kita sederhanakan 24 kali negatif 1 negatif 24 ditambah 12 kali 0 tambah 0 ditambah 36 kali 2 itu 72. Sekarang untuk elemen kedua ini negatif 48 ya. 48 kali 0 berarti sama, tambah 0 ditambah 60 kali 2 120. Kita sederhanakan lagi, negatif 24 tambah 0 tetap ya negatif 24
negatif 24 tambah 72 berarti hasilnya ini nanti hasilnya bakal sama dengan 72 dikurangi 24 ya. Hasilnya berarti 72 kurangi 24 48. Ini negatif 48 tambah 0 tetap tambah 120 berarti ini juga sama 120 dikurangi 48 berarti hasilnya 72 ya. Nah, inilah hasil perkalian matriks pada soal nomor 3. Selanjutnya untuk soal terakhir yaitu soal nomor 4. Silahkan diperhatikan baik-baik soalnya. Dan berikut adalah pembahasan dari soal nomor 4. Untuk selanjutnya itu nomor terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, pada nomor 4 ini diketahui matriks A berordo 2 kali 2, matriks B sama berordo 2 kali 2, dan juga diketahui katanya 3A sama dengan B. Jadi 3 dikalikan dengan matriks A itu harus sama dengan B. Nah, yang ditanyakannya tentukan nilai P dan Q. Di sini kan ada P, ini P, ini P, ada juga Q. Nah, kita harus mencari nilai P dan Q ini. Nah, langkah pertama kita cari dulu 3A atau 3 dikalikan dengan matriks A. 3A caranya sama seperti contoh nomor 1 tadi dan nomor 3 ya, ada perkalian skalar dengan matriks. Berarti setiap elemen kita kalikan dengan angka 3. Berarti 3A ini matriks A-nya. Berarti 3 dikali P tambah 2. Ini sama saja dengan 3 kali P itu 3P ditambah 3 kali 2 itu 6. Terus 3 kali 2 lagi 6. 3 kali 2 lagi 6. 3 kali 5 15. Nah, sekarang 3A-nya sudah ketemu. Katanya 3A ini sama dengan B. Artinya matriks yang ini itu sama dengan matriks ini. Maka agar kedua matriks ini sama, kita cari nilai P. Kita cari nilai P dan nilai Q gitu. Pertama kita cari dulu nilai P-nya. 3A sama dengan B. Kalian tentu masih ingat syarat-syarat kedua matriks atau lebih itu sama. Ordonya harus sama dan setiap elemen yang seletak harus sama. Berarti ini ordonya sudah sama ya, 2 kali 2, dan elemen yang seletaknya harus sama. Seperti ini 6, ini 6, ini 6, ini 6 gitu. Sudah sama. Sekarang tinggal yang ini, berarti 3P tambah 6 harus sama dengan P. Caranya 3P tambah 6 sama dengan P. Kita cari nilai P-nya. Dari bentuk ini kita sederhanakan. Berarti ini akan sama dengan 3P kurangi P sama dengan negatif 6 gitu. 3P kurangi P hasilnya 2P sama dengan negatif 6. Berarti kedua ruas kita bagi 2, berarti ini sisa P. Ini dibagi 2 hasilnya negatif 3. Nah, P-nya ketemu hasilnya negatif 3. Kita baru menemukan P. Sekarang kita cari yang ini. Q-nya berapa? Berarti Q berarti 15 sama dengan Q tambah 3 gitu.
15 sama dengan Q tambah 3. 15 sama dengan Q tambah 3. Kita cari bentuk sederhananya. Berarti ini akan sama 15 kurangi 3 sama dengan Q. 15 kurangi 3 itu 12 sama dengan Q. Berarti ketemu Q-nya sama dengan 12. Jadi untuk soal nomor 4, P-nya sama dengan negatif 3 dan Q-nya sama dengan 12. Oke, itulah pembahasan kita pada video kali ini tentang perkalian matriks. Jika masih dirasa kurang, silahkan kunjungi website pribadi saya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya di Matedik Matika.